Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Intan Kusumaningrum, mahasiswa kelas 3 PPG Prajabatan UNS 2020. Di sini saya akan presentasi analisis kebutuhan bahan ajar. Muatan pembelajarannya ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJUK. Kelas 3, semester 2, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Pertama, di sini ada kompetensi inti, ada KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Ada KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di sini ada bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.3, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Menggali itu masuk ranah kognitif C2. Di sini ada indikatornya 3.3.1, menemukan informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual. Menemukan ranah kognitif C5. Yang kedua, 3.3.2 mengumpulkan informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Mengumpulkan masuk ranah kognitif C6. Lalu selanjutnya ada 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baru dan kalimatnya efektif. Menyajikan adalah ranah psikomotor P3. Di sini ada indikatornya 4.3.1, mempresentasikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Mempresentasikan masuk ranah kognitif P3. Di sini bahasa Indonesia, materi pembelajarannya ada mencari informasi dari berita tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kegiatan pembelajaran untuk materi bahasa Indonesia ada pertama, siswa memperhatikan saat guru membuka pelajaran dengan menampilkan slide PPT berisi cuaca yang ada di Indonesia. Gambarnya seperti sudah ada di tampilan. Yang kedua, siswa dihadapkan pada masalah terbuka yang diberikan oleh guru untuk menstimulus ketertarikan siswa tentang topik cuaca. Itu masuk pertanyaan pemantik. Masuk 5M dan TPAJK. Pertanyaan pemantiknya seperti ini. Setelah melihat PPT tadi, apakah kalian tahu apa itu cuaca? Di Indonesia terdapat 4 cuaca. Coba sebutkan. Tahukah kamu bahwa cuaca berdampak pada kehidupan manusia? Coba kalian sebutkan apa saja dampak dari cuaca terhadap kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke langkah ketiga, siswa mengamati kembali saat guru menampilkan video pembelajaran pada share screen Zoom meeting tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. YouTube pada link sudah ditampilkan. Guru juga meng-share link YouTube di WA Group. Yang keempat, siswa mencatat hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran. Yang kelima, siswa yang kurang paham dapat bertanya pada guru melalui fitur raise hand yang ada dalam Zoom meeting. Itu masuk communication TPAJK. Yang keenam, siswa membuat kelompok terdiri dari 4 anggota. Itu masuk collaboration, mengamati, dan TPAJK. Yang ketujuh, setiap kelompok mencari artikel tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Bisa dari internet, buku, majalah, maupun koran. Itu masuk creativity, mengamati.
Yang ke-8, siswa mendownload LKPD 1 yang dikirimkan guru melalui WA Group tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia berdasarkan pernyataan yang diberikan guru pada LKPD 1. Itu maksudnya collaboration 4C, mengamati, dan TPACK. Ke-9, perwakilan kelompok presentasi pada Zoom meeting. Itu maksudnya 4C-nya communication, 5M-nya mengkomunikasikan, dan TPACK. Yang 10, siswa dari kelompok lain menanggapi atau memberi masukan dan saran hasil presentasi dari perwakilan kelompok yang maju. Itu masuknya 4C-nya collaboration, 5M-nya mengkomunikasikan, dan TPACK. Kegiatan 11, siswa mengirimkan hasil revisi hasil diskusi kelompok berupa LKPD 1 melalui WA Group sebagai tugas yang dikumpulkan setelah Zoom meeting. Itu maksudnya critical thinking, 5M-nya mengasosiasi, dan TPACK. Di sini untuk sumber belajarnya untuk bahasa Indonesia ada Kusumawati Yun dan Panca Ari Guntar 2017, buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2018, tema 5 cuaca, buku siswa SD atau MI kelas 3, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga Kusumawati Yun dan Panca Arugita 2017, buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2018, tema 5 cuaca, buku guru SDMI kelas 3 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini juga ada link untuk YouTube berjudul Bahan Ajar kelas 3, tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, kreatornya Salasatun Mahmudah, diunggah pada 12 November 2020. Di sini nanti rencana saya jenis bahan ajarnya ada handout, LKPD, PPT, serta video materi pembelajaran. Kita masuk ke muatan pelajaran kedua, ada PPKN. Di sini KD-nya 1.4, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mensyukuri itu masuk ranah afektif A2. 2.4, memahami sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Memahami ranah afektif A1. 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Memahami masuk ranah kognitif C2. Dan 4.4, menceritakan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Menceritakan itu masuk ranah psikomotor P3. Lalu ada indikatornya 1.4.1, meyakinkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meyakini ranah efektif A3. Lalu masuk 2.4.1, menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Menunjukkan masuk ranah afektif A5. 3.4.1, menganalisis makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Menganalisis masuk ranah kognitif C4. Lalu selanjutnya 4.4.1, menunjukkan perilaku sesuai dengan makna bersatu dalam keberagaman melalui penerapan kehidupan sehari-hari. Menunjukkan masuk ranah psikomotor P5. Ada materinya PPKN, di sini bersatu dalam keberagaman. Langkah pembelajarannya, pertama, siswa kembali menyimak saat guru menyampaikan video pembelajaran yang tadi dijeda ke materi selanjutnya, yaitu bersatu dalam keberagaman. Itu masuk collaboration, mengamati, dan TPACK. Yang kedua, siswa dapat mengakses kembali video yang ditampilkan guru melalui link YouTube yang sudah ditampilkan di sini, yang sudah dikirim ke WA Group. Itu masuk 4C collaboration, 5M mengamati, dan TPACK. Yang ketiga, siswa mendownload LKPD 2 yang sudah di-share guru melalui WA Group berisi bersatu dalam keberagaman. Itu masuknya 4C communication dan TPACK. Yang keempat, siswa menyimak PPT yang di-share guru dalam Zoom meeting serta memperhatikan pengarahan guru tentang tugas yang ada di LKPD 2. Itu masuknya communication, menanya, dan TPACK.
Yang kelima, siswa mengerjakan LKPD 2 setelah selesai Zoom meeting bersama guru. Itu masuknya kritik. Untuk sumbernya ada Kusmawati Yun dan Panca Ari Guntar 2017, buku tematik terpadu, sama seperti yang di atas. Lalu ada link YouTube. Di sini ada link YouTube materi PPKN dengan judul materi PPKN kelas 3 SD makna bersatu dalam keberagaman. Kreator Virga Yani Fajrin diunggah pada 21 Oktober 2020. Nanti di sini rencana saya jenis medianya ada handout, LKPD, video dan video materi pembelajaran. Kita masuk ke muatan pembelajaran ketiga, ada PJOK dengan KD-nya 3.5, memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Dalam aktivitas 6 lantai, memahami itu masuk ranah kognitif C2. Dan 4.5, mempraktikkan kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas 6 lantai. Mempraktikkan ranah psikomotor P3. Untuk indikatornya ada 3.5.1, menelaah kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas 6 lantai. Menelaah masuk ranah kognitif C4. Lalu selanjutnya 4.5.1, mendemonstrasikan kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas 6 lantai. Mendemonstrasikan ranah psikomotor P3. Untuk materinya PJOK ada kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas 6 lantai. Langkah pembelajarannya ada pertama, siswa kembali memperhatikan video pembelajaran selanjutnya dengan materi kombinasi berbagai pola gerak dominan pada aktivitas 6 lantai dengan link YouTube yang sudah disebutkan di sini. Ini masuk C4-nya collaboration, 5M-nya mengamati, dan TPA-CK. Yang kedua, siswa mendownload LKPD 3 yang sudah di-share guru melalui WA Group berisi kombinasi berbagai pola gerak dominan pada aktivitas 6 lantai. Itu masuknya 4C Communication dan TPA-CK. Yang ketiga, siswa dan guru bertanya jawab tentang cara mengerjakan LKPD. Itu masuk 4C Critical Thinking atau 5M-nya mencoba. Yang keempat, siswa mengumpulkan tugas LKPD 3 dengan cara memfoto dan mengirimkan ke WA Group. Itu masuknya 4C Communication dan TPA-CK. Langkah kelima, siswa secara individu diberi tugas oleh guru untuk memvideo pada saat siswa mendemonstrasikan kombinasi berbagai pola gerak dominan pada aktivitas 6 lantai. Itu masuknya creativity. Dan yang terakhir, siswa mengirim tugas membuat video ke guru melalui WhatsApp pribadi. 4C-nya creativity, 5M-nya mengkomunikasikan, dan masuk TPA-CK. Untuk sumbernya masih sama, menggunakan buku paket, buku guru dan buku siswa oleh Kusmawati Yun dan Panca Ari Guntar 2017, buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2018, tema 5 cuaca. Untuk SDMI kelas 3 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada link YouTube berjudul PJOK kelas 3 tema 5 subtema 2, gerak bertumpu dan keseimbangan. Kreator PJOK diunggah pada 3 November 2020. Di sini saya menggunakan media handout, LKPD, dan video materi pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.